Halo, perkenalkan, nama saya Wahid Pincoro. Saya dari kelas A, PGPM 8. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir final project saya, yaitu dari game monetisasi. Tugas final project akhirnya yaitu mempresentasikan pitch dokumen saya dan beberapa juga anggarannya di dalamnya. Nah, game yang ingin saya kembangkan nanti oleh tim saya yaitu adalah game bentengan. Nah, berikut adalah PowerPoint dan juga ada di dalamnya beberapa anggaran yang sudah saya rangkum. Game bentengan. Kenapa game bentengan? Di sini saya ingin menjelaskan dan berkonsep bagaimana game bentengan itu dari permainan tradisional menjadi sebuah game mobile. Penjelasannya ada sebagai berikut. Ini penjelasan overview gamenya secara singkat. Judul game bentengan, genre strategis, ratingnya targetnya sekitar 4,5 sampai 5 bintang dari semua platform yang ingin nanti kita realisasikan. Nah, target pasarnya yaitu 8 sampai 30 tahun ke atas. Nah, ini contoh visualisasi dari game bentengan kita nanti. Itu ada benteng dan tanah lapang yang luas. Overview gamenya, penjelasan yang seperti yang saya tadi jelaskan secara singkat. Ini penjelasan yang agak lengkapnya. Judulnya itu game bentengan. Game bentengan merupakan project game tradisional yang bertujuan untuk merealisasikan permainan tradisional. Dalam game yang akan kita kembangkan ini, nanti akan menjelaskan story game ini, tampilan antarmuka, alur permainannya, mekanisme permainan, dan juga kondisi kemenangan dalam bermainan game ini. Dan juga tidak lupa kita ingin membawa juga nuansa nilai tradisional permainan Indonesia di dalam game ini. Agar nuansa nilai budaya Indonesia tidak hilang. Dan bertujuan untuk nilai budaya permainan tradisional ini bisa dilihat di dunia. Nah, genre dari game bentengan ini adalah strategis. Kenapa strategis? Karena game ini dibutuhkan kerjasama tim yang kompak. Tidak hanya kompak, permainan ini membutuhkan juga ketangkasan dan kecepatan lari dalam bermain. Nah, hanya itu juga, game ini seperti yang dikatakan tadi, ini genrenya strategis, dibutuhkan strategis yang handal, karena setiap pemainnya itu harus berlari untuk menjaga benteng timnya dan juga menangkap lawan. Ini yang menjadikan permainan ini yang sangat menarik dan untuk menyerang lalu mengambil alih tim lawan itu dan mengambil alih benteng tim lawan itu dengan cara menghancurkan bentengnya. Nah, kenapa strategis? Karena nanti saya dan tim akan membutuhkan masing-masing role-nya. Ada role penyerang, pengintai, pertahanan, dan pengecoh. Dan masing-masingnya kita ditentukan oleh satu tim agar strategi ini bisa berjalan dengan lancar.
overview game. Selanjutnya yaitu rating. Seperti yang dikatakan tadi, targetnya itu 4-5 bintang dari semua platform. Nah, khususnya yang kita realisasikan pertama yaitu pada platform mobile. Nah, itu dengan riset yang ada, kita ingin memaksimalkan sebaik mungkin agar pemain nyaman dan memiliki rasa tantangan yang besar. Hal ini yang menjadikan kita untuk sebisa mungkin untuk mengoptimalkan seluruh aspek game ini agar dapat menghasilkan game yang laku di pasaran. Menjadi kebutuhan rating ini sebagai meningkat. Nah, game mobile kan selalu banyak yang digunakan dari tiap tahun ke tahunnya. Game mobile ini juga paling simple, juga enak untuk dimainkan dari setiap waktu dan ke waktunya. Maka itu target pertama kita pada khususnya platform mobile. Target pasaran kita 8-30 tahun ke atas. Nah, ini tabel target penjualan game bentengan kita. Dari usia 8-12 tahun, kita menargetkan 10 juta pengguna dengan harga kita berikan yaitu 2.000. Nah, untuk usia 13-20 tahun, nanti itu adalah target kita 20 juta dengan harga 5.000. Usia 21-30 tahun yaitu 35 juta dan dengan harga Rp8.000. Nah, masing-masing usia ini akan kita kelola lagi lebih jelas untuk kita dapat merealisasikan sesuai riset pasar mungkin berapa harga game yang harus kita berikan pada kalangan masyarakat luas pemain yang ingin memainkan game. Peminatan game. Saya yakin game bentengan ini tuh banyak diminati karena kita sebagai pengembang memberikan nuansa baru karena game ini tradisional. Game ini berkonsep dari permainan tradisional asal Indonesia. Permainan benteng ini banyak dimainkan oleh kalangan anak-anak di Indonesia. Dari game ini berkesan memberikan rasa nostalgia. Dengan ini kita memberikan minat dan tujuan target pasar terhadap semua umur, khususnya dari kalangan anak-anak sampai remaja. Kompetitor. Kompetitor dari game ini yang saya kembangkan ini jika dirilis nanti, pastinya game yang bergenre sama, itu strategi. Nah, belum lagi juga kita harus bersaing dengan game yang bergenre strategis ini yang sudah populer atau nilai jual di pasarannya lebih tinggi dari kita. Dengan game bentengan ini, saya yakin kita bisa atau kita menyaingi lah, karena game ini mempunyai ciri khasnya tersendiri karena kita menghadirkan game ini dari konsep permainan tradisional Indonesia. Ini yang menjadikan game bentengan ini unik dari kompetitor game yang bergenre strategis lainnya. Nilai komersial produksi game sehingga diperlukan peningkatan produksi game lokal. Salah satu caranya dengan mengembangkan ide game yang dibuat dari unsur-unsur kearifan lokal di Indonesia. Menurut Samuel Henry, untuk menarik peluang game lokal agar dapat berkembang, salah satunya itu dengan menggunakan game dengan citra lokal dan gameplay yang menarik. Game dengan cita rasa lokal dapat dikembangkan yaitu game tradisional. Game tradisional adalah game yang dibuat permainan lokal anak-anak yang diimplementasikan melalui platform game. Maka dari itu, game bentengan ini yaitu game permainan tradisional yang ingin kita implementasikan menjadi game permainan yang mobile jika nanti kita kembangkan dan dirilis. Nah, game
Bentengan ini juga kita akan jadikan game yang free to play. Nah, selain itu, jika game ini dijadikan game pay to win, atau bisa disebut dengan metode paid game, memang berbayar, tetapi kita menaruh harganya yang cukup sangat terjangkau, yang bisa dibeli dari range harga Rp2.000 sampai Rp8.000. Nah, game ini game yang sangat terjangkau, bukan? Lalu game ini juga menghadirkan visualisasi yang memanjakan mata dan penuh tantangan. Kita dapat merasakan nostalgianya sekaligus keseruan dalam permainan game ini. Nah, ini tuh harga dan target penjualnya tadi. Dari target penjualan 10 juta itu kita beli harga 2.000, 20 target 20 juta kita beli harga 5.000, dan target 35 juta kita beli 8.000. Seperti yang saya jelaskan tadi, harga ini dan target akan kita kelola demikian mungkin menjadi satu agar kita dapat merealisasikannya secara pas di pasaran. Nah, pengembangan game. Saya yakin game ini tuh bisa dikembangkan secara baik. Kenapa? Karena game yang kita usung ini game yang memiliki aspek budaya tradisional. Maka dari itu, kita sebagai tim sangat antusias ingin memperkenalkan game yang bergenre strategi ini terhadap kalangan Indonesia. Bahkan kita bisa membawa game ini untuk memperkenalkan salah satu permainan tradisional kita di kancah dunia. Dalam mengembangkan game ini, kita juga bisa menggunakan tool project, manajemen project yang berguna untuk menyusun dan merancang game yang akan kita buat. Dan kita memakai Unity sebagai tahap pembuatannya. Berikut juga aset-asetnya. Kita akan memvisualisasikan sebaik mungkin agar dapat memanjakan mata dari pemain. Kita membuat sebuah tim dan memberikan tugas sesuai bagian yang sudah dikelompokkan dalam tim tersebut. Dan terakhir, kita melakukan pastinya riset terhadap konsumen dari pasar untuk mengolah bagaimana pendapatan kita dalam game yang kita kembangkan ini. Nah, ini biaya pengembangan game kita sesuai kebutuhan. Di sini ada praproduksi, biaya ATK, biaya Zoom meeting, paket data internet, pembelian device, dokumentasi video tutor, transportasi diskusi stakeholder, beli laptop, printer, dan tinta, flash disk 16 GB, domain dan hosting, pembelian software. Nah, lalu biaya produksinya ada biaya operasional personil kita beranggota 7 orang. Ada yang ketiga, pasca produksi, yaitu biaya periklanannya kita selama 3 tahun. Nah, dari total biaya praproduksi, kita menotalkan sekitar yaitu 62.500.000 dari semua kebutuhan praproduksi yang ada ya, seperti saya sebutkan tadi. Nah, untuk produksi biaya operasional dari kita sebagai tim, kita tim 7 orang ini mempunyai ya sekitar 621.100.000 untuk biaya personil kita masing-masing tim dalam membuat game ini. Nah, kenapa pasca produksi ada yaitu advance setting tuh kayak periklanan itu kenapa? Karena kita ingin menerapkan nuansa dengan karakter-karakter yang lebih bagus, yang lebih
memanjakan lihat di mata. Nah, itu yang menarik perhatian dari pemain terhadap karakter role permainan kita yang kita butuhkan. Dan kita juga akan mengimplementasikan tuh latar atau tempat permainan yang tidak hanya itu-itu saja. Jadi berbagai tempat bisa kita realisasikan nanti dengan memberikan nuansa-nuansa yang baru, skin gamenya juga, frame karakternya. Kalau soal iklan, jika ada brand yang masuk dan kita harap brand itu masuk, kita ingin memasang iklan di game kita, yaitu di dalam game kita tersebut. Jadi sebagai iklan-iklan kecil lah yang bisa kita pasang tetapi tidak mengganggu permainan kita. Biayanya yaitu sekitar 300 juta. Karena dalam 2 bulan ini kalau kita pasang nanti iklannya itu 150 juta. Nah, di pajaknya kita mempunyai pajak 10%, yaitu 98 juta dari total produksi kita. Jadi total seluruh biaya operasional kita dalam mengembangkan game bentengan ini itu 1.081.960 rupiah. Nah, biaya kebutuhan. Ini biaya langsung untuk kebutuhan ya. Yaitu ada biaya ATK, Zoom Meet, paket data internet, pembelian device, dokumentasi video tutor, transport, diskusi, stakeholder, beli laptop, printer, dan tinta, flash disk 6 GB, domain dan hosting, outfitting, pembelian software. Seperti yang tadi, memang ini adalah biaya yang kita butuhkan langsung untuk mengembangkan game ini yang bertotalkan 362.500.000 rupiah. Dari total yang harga yang kita inginkan. Biaya untuk tim, nah tadi kita kan sudah dijelaskan, kita harus mempunyai biaya personal tim. Di sini tim beranggota ada 7 orang yang mempunyai job desk masing-masing yang berbeda. Ada game design, game artist, programming, project manager, audio. Durasi kerjanya juga berbeda-beda. Dari total yang kita ingin targetkan. Dari game design, yaitu dengan anggota Nurdin, yaitu sekitar 123 juta. Game artist, itu ada 2 orang, Raden Mas Agus dan Devi. Harganya, total biaya kerjanya yaitu 60 juta dan 69 juta, ya sekitar 60 juta sampai 70 juta biaya kerjanya. Nah, programming ada saya, Roy Kuncoro, itu sekitar 98.800.000. Audio beranggota Nur Sahida, total biaya kerjanya 79.410.000. Itu project manager Talenta Alam,
ada 88.943.000. Dan Rido juga sebagai programming, yaitu biaya kerjanya 92.710.000. Totalnya yaitu 621.106.000 rupiah. Nah, ini rekapitulasi biayanya. Dari biaya praproduksi, biaya produksi, pasca produksi, sama pajaknya kita total tadi 1.891.960.244.000 rupiah. Nah, ini proyeksi keuntungan game yang akan kita rilis nanti, jika kita akan rilis. Ya. Dari tahun ke tahun, misalkan kita ambil 3 tahun saja. Sini di tahun pertama, kita akan realisasikan itu ke platform yang distributor di platform mobil yang distributornya Play Store dan App Store. Nah, dan independen itu kita bisa realisasikan secara sendiri. Yaitu target kita di tahun pertama yaitu sekitar 100.000 pengguna dengan harga fix 2.000 dengan totalnya 200 juta. Itu dengan App Store 1.000 pengguna dengan harga fixnya itu 5.000 atau bisa sampai 8.000 di App Store, soalnya kadang-kadang bisa kita menaikkan harga karena tergantung nanti realisasikan distributornya, belum terlalu fix, masih kita kelola. Yaitu totalnya juga kita target kita beri 5 juta, dan secara skala independen kita menargetkan 10.000 pengguna, yaitu dengan harga fix 3.000, yaitu subtotalnya 30 juta. Nah, target yang kita capai yaitu 111.000 pengguna, yang kita subtotalkan menjadi 235 juta ribu pada tahun pertama yang ingin kita untungkan dalam game yang akan kita rilis ini. Di tahun kedua, seperti tadi, Play Store, App Store, dan independen, kita naikkan jadi target pengguna untuk Play Store yaitu 500.000 pengguna, App Store 2.000, dan independen 20.000. Harga fixnya yang sudah kita targetkan seperti tadi 2.000 untuk Play Store, App Store 5.000, dan independen 3.000. Yang jumlah target penggunanya itu 522.000. Nah, maka subtotal yang kita ingin proyeksi keuntungannya yaitu 1.070.000, 70 juta ribu. Di tahun ketiga, kita lebih naikkan lagi, yaitu target pengguna dari Play Store itu 1 juta, App Store 50.000, dan independen 30.000. Harga fixnya masih sama,
Untuk Play Store 2.000, App Store 5.000, Independent 3.000. Nah, totalnya di tahun ketiga kita ingin target penggunanya mencapai 1.080.000. Yang kita subtotalkannya yaitu 2.400.340.000 rupiah. Itu proyeksi yang keuntungan dari game yang akan kita rilis nanti, targetnya dari 3 tahun setelah perilisan itu tersebut. Nah, ini itu gambar di samping ini karakter-karakter, contoh salah satu karakter yang ingin kita kembangkan dari game bentengnya nanti. Kurang lebihnya seperti ini. Bisa kita kembangkan lebih baik dan lebih bagus lagi nanti. Nah, terima kasih. Sampai situ saja atas presentasi dari pitch dokumen dan beberapa anggaran tadi. Semoga kita dapat merealisasikan game bentengan yang ingin kita kembangkan ini untuk sesuai target dan konsep dan yang sudah kita rancang. Nah, saya Wahyu Kuncoro. Ya, semoga harapan saya bisa membawa nilai tradisional diimplementasikan dalam sebuah game ini. Biar nilai budaya kita juga dilihat di kancah dunia internasional.